Halo Fikra, selamat pagi. Suara Kak Ditra apakah sudah terdengar? Fikra, suara Kak Ditra apakah sudah terdengar? Suara Kak Ditra sudah masuk, Fikra? Apa? Suaranya sudah masuk belum? Sudah Oke, halo selamat pagi, apa kabar? Baik, kabarnya? baik, Sudah sarapan dan sudah mandi? sudah. Sudah, Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sudah siap belajar lagi ya hari ini? Ya, Oke, kalau begitu kakak akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Fikra. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoanya sudah selesai dan kalau tidak salah juga share screen kakak sudah muncul di Zoom Vika ya. sudah. Betul? Betul ya. Oke, kita akan melanjutkan dulu pertemuan yang Ya, hari kemarin. Ada beberapa bagian yang belum selesai gitu ya. Kita akan bahas sebelum kita next ke part berikutnya gitu ya. Oke, di sini langsung kita ke soal gitu ya. Karena kemarin kita sudah di slide ini sebelumnya. Nih ya, ini kita akan masuk ke latihan tingkat sedang gitu ya, Fikra. Oke, ada soal nomor satu, kita baca dengan seksama ya. Sebuah perpustakaan memiliki 3.250 buku. Dipinjam 1.475 buku dan dikembalikan 620 buku. Berapa bukukah yang tersedia? Berarti cara menghitung secara matematikanya gimana? Pertama, yang diketahui apa? Ada ada 325 buku. 3.205, Buku. 3.000 ya, 3.250 buku. Kalau dipinjam berarti bukunya kan berkurang ya. Karena di sini ada kata dipinjam 1.475. Berarti kita kurangkan dengan 1.475. Coba Fikra lakukan penghitungan ini, coret-coret di buku tulis, menggunakan susun ke bawah, nanti hasilnya katakan ke kakak gitu. Nanti kakak akan bantu operasikan ketika ada pengembalian buku sebanyak 620 buku. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya nanti kita akan jumlahkan dengan 620 buku, gitu ya. Sudah. Dapatnya berapa? 1780. Eh, 1.700, 1000. 3250, 1.475. Berapa? Nah, 14, ini kan berarti 14 ya. 14 dikurang 7 tuh 7, ini sisa satu, berarti 11 diambil 4. 11 diambil 4 berapa? apa? 11 diambil 4. Oh, nggak kedengeran. 11 diambil 4. Nggak kedengeran. Bentar.
11 diambil 4 berapa? 11, Dikurang 4. 11 kurang 4, 7. 7. Oke, berarti kita 7. Yang ini 3-nya kita ambil 1. Ambil 1 berarti sisa 2. 2 ambil 1, 1. Dapatnya tadi berapa, Fikra? 100, 1715. 1715. 15. Oke, 3250 diambil 1475 kan ya? Jawabannya yang benar adalah 1775 menggunakan teknik susun ke bawah yang ini ya. Berarti kita mendapatkan 1775. Oke, berikutnya dari 1775 ini kita akan jumlahkan dengan 620. Coba, 1775 ditambahkan dengan 620. Berapa kira-kira? Dikurang. Ditambah. Kan Tambah. bukunya dikembaliin. 2395. Oke, 2395. Kita cek ya. 5, 9, 3, simpan 1. 2395. Hmm. Oke, betul ya. Berarti total buku yang sudah ada di perpus lagi itu adalah 2395 buku. Oke, sampai sini cara pengerjaan pengaplikasiannya paham? Kan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Ibu membeli 1/5 kilogram gula merah dan 3/5 gula pasir. Berapa total berat gula? Ini yang lebih kecil atau lebih besar gitu? No, total. Benar. Berarti kalau total dijum, Jumlah. dijumlah. Oke, berarti kira-kira 1/5 ditambah dengan 3/5 hasilnya berapa? Kemarin kalau 4 ada per 5. pecahan 4/5. Oke, kita cukup menjumlahkan bagian pembilang. Pembilangnya yang mana, Fikra? Yang atas. Yang atas. Yang bawah disebutnya sebagai Yang bawah penyebut. penyebut. Oke. Kalau sekarang paham untuk yang nomor 2 berarti kita next ke Ah, nomor 3. Urutkan dari yang terkecil. 5/10, 2/10, 8/10, dan 1/10. Kira-kira yang paling kecil yang mana dari yang nomor 3 ini? 1/10. 1/10 berikutnya. 2/10. 2/10 berikutnya. 5/10. 5/10 berikutnya. Yang terakhir 8/10. 8/10. Artinya kalau diurutkan dari yang terbesar, kita tinggal ambil dari kanan ke kiri, gitu ya. Paham ya berarti? Ketika atasnya lebih kecil, dia berarti ya lebih kecil gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke faktor dari 24. Faktor dari 24 apa aja boleh disebutkan? Satu Satu, bisa, terus dua, 2, terus 4. tiga kira-kira bisa nggak? Enggak. Yakin, coba cek. 24 bagi 3 bisa nggak? Bisa.
Berapa? Berarti 3 termasuk ke dalam faktornya Ya, kan? Berarti habis 3, 4. Setelah 4 berapa tuh? 6. 6. Oke, setelah 6 ada lagi. 7 harusnya nggak bisa ya. 8 bisa. 8 bisa ya. Karena 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu 12 dan 24. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. 2 pangkat 4 berarti gimana? 2-nya dipangkatkan 4. 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 3 kuadrat itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditambah dengan 3 kali 3. Oke, hitung coba 2 kali 2 berapa? 4, 4 kali 2, 6. 4 kali 2. 4-nya 8, 2 kali 8. 8 kali 2, 16. 16. Artinya 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16. Kalau 3 kuadrat, 3 kali 3 berapa? 9. 9. Berarti 16 ditambah 9 jumlahnya adalah Eh, 25. 25. Oke, bisa untuk mengerjakan soal perpangkatan dasar seperti ini? Bisa. Saya, kayak ada yang mau ditanyakan dulu dari latihan soal sedang ini. Aman? Oke, kita next ke latihan yang meningkat. Kita coba ke latihan yang cukup sulit dari soal cerita, kategorinya HOTS gitu ya. Oke, ada 4 nomor, kita baca dulu dari nomor 1. Raka berkata, 2 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 5 per 12. Jelaskan letak kesalahannya dan perbaiki jawabannya. Oke, jawaban Raka salah atau benar? Setelah Salah. Seharusnya jawabannya berapa? 5 per 6. 5 per 6. Berarti 6 penyebutnya tidak boleh Jumlah. jumlah. Artinya 2 per 6 ditambah 3 per 6 itu sama dengan 5 per 6. Yang ini salah gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Sebuah game memberi hadiah koin dengan pola 3, 6, 12, 24. Jika polanya berlanjut, berapa koin pada tahap ke-6? Oke, ini berarti tahap ke-1, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Kita ditanyakan tahap ke-6. Kira-kira pola berikutnya angka berapa koinnya? Kan 3 ke 6 bedanya berapa? 3 gitu kan ya? 3. Hmm. Dikali 2 ya. Dikali 2. Terus 6 ke 12 itu dikali 2. 12 ke 24 itu dikali 2. Berarti pola kelimanya 24 dikali 2 berapa? 48. 48. 48 dikali 2 berapa? Dapatnya? 4. Dikali 2 ya. Iya, 48 dikalikan 2. Oke, berarti 2 kali 8, 96. 96. Oke, tepat ya. Berarti pola ke-6 itu kita akan mendapatkan poin 96 koin. Gitu ya. Bisa? Se- Jadi pola kelipatannya dikalikan dengan 2. Oke. Berikutnya ada soal lagi nih. Satu kelompok mempunyai 36 stiker. Stikernya akan dibagi sama banyak kepada beberapa siswa tanpa sisa. Sebutkan semua kemungkinan banyak siswa penerimanya. Jadi kalau dari 36 stiker, Fikra punya 36 stiker, pengen dibagiin ke teman-teman sama banyak. Kira-kira banyaknya siswa penerima ada berapa? Kalau dibagi habis.
Ada satu atau dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, Kak Ditra bantu jelaskan. Ada 36, kalau ada 6 siswa berarti dibagi dengan 6. Gitu kan ya? Kalau dibagi dengan 6 siswa, berarti tiap siswanya dapat berapa? 36 dibagi 6. 6. 6. Dapat 6 stiker. Kalau misalkan Kak Ditra ubah, dari 36 stiker itu dibagi dengan 4 siswa. Masing-masing siswanya dapat berapa? Kita 9. soalnya punya beberapa kemungkinan. Berapa? 9. 9. 9 stiker. Oke, kalau Kak Ditra balik, 36 dibagi 9 siswa, masing-masing siswa dapat berapa? 4. Jadi dia cukup kebalikan dari kemungkinan yang kedua gitu ya. Ini dapat 4 stiker. Artinya apa? Perkalian dan pembagian itu punya hubungan. Jika 9 dikalikan 4 itu sama dengan 36, maka 36 dibagi 4 itu sama dengan 9, dan 36 dibagi 9 itu sama dengan 4. Sampai sini bisa dimengerti hubungan antara perkalian dan pembagiannya? Bisa. Bisa. Oke, kita next ya ke nomor 4. Oke, nomor 4 akan tadi taruh di atas supaya cukup ruangnya. Oke, nomor 4 akan ditaruh di sini. Oke, nomor 4, A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Tidak sama dengan 2A dikuadratkan. Oke, kalau punya satu pensil ditambah satu pensil, hasilnya berapa? 2. Dua pen? 2 Dua pensil. pensil. Artinya A kuadrat ditambah A kuadrat itu adalah 2A kuadrat. Gitu ya, karena A kuadratnya dijumlah, bukan dikalikan. Jadi ada 2A Berat. kuadrat. Jadi asumsikan, Fikra bisa mengasumsikan A kuadrat ini sebagai banyaknya benda gitu. Jadi satu benda ditambah satu benda menjadi dua benda. Tidak akan sama dengan ketika dua A-nya yang dikuadratkan. Karena dua A dikuadratkan itu artinya 2 dikuadratkan dikali dengan A kuadrat. 2 kuadrat berapa? 2 dikalikan 2. 2 kali 2. 2A kali 2A. 2 kali 2 berapa? 4. Artinya kita akan memperoleh 4A kuadrat. Sama atau beda dengan yang kiri dan kanan? Beda. Beda. Artinya dia tidak sama dengan. Gitu ya. Paham sampai sini cara pembuktiannya? Paham. Kalau nomor 4 ini sulit tidak soalnya? Lumayan. Lumayan ya. Oke. Kita next dulu. Oke. Ini kita sudah hampir di akhir. Jadi sebenarnya matematika itu diciptakan untuk apa? Ini alasannya. Terbentuknya mesin kalkulator gitu ya. Nah, mesin kalkulator ini digunakan untuk memeriksa hasil akhir, tapi bukan mengganti langkah-langkahnya, karena kita tetap harus berpedoman pada langkah-langkah yang kita gunakan gitu. Konsepnya seperti apa. Lalu ada muncul teknologi yang namanya Google Spreadsheet atau Google Excel atau Microsoft Excel. Di sini kita juga bisa membuat hitungan secara matematika dengan menggunakan pola kelipatan pada tabel gitu. Lalu ada juga teknologi software yang saat ini berkembang dengan pesat, itu ada GeoGebra dan Desmos. Dia selain bisa memberikan visual pecahan dan pola bilangan, dia juga bisa ke geometri, sudut, dan seterusnya gitu. Nah, ini teknologi-teknologi yang diciptakan dari proses belajar di matematika gitu ya. Jadi tujuannya teknologi apa? Dipakai untuk memvisualisasikan, mengecek hasil kerja kita sama menemukan pola.
Dan konsepnya tetap harus ditulis secara manual supaya kita mengerti apa maksudnya gitu ya. Oke, kita next Ya. lagi ya. Ini yang sudah kita pelajari di lesson 1. Ini ada pembahasan yang bisa digunakan dan ini adalah refleksi belajarnya. Kira-kira di lesson 1 ini level dari Fikra boleh ditunjukkan pada kotak biru, kuning, dan hijau. Boleh kasih tahu ke kakak? Apanya maksudnya? Level Fikra saat ini dalam pemahaman di lesson 1 ada di kotak berapa? Ada di? Ini aja nyebutin aja atau emang dari aplikasi? Cukup sebutin aja. Dua. Dua yang warna kuning ya. Jadi perlu latihan kembali gitu ya. Ya, Kayak kira-kira bagian mana yang perlu Fikra perkuat biar Kak Ditra bisa sampaikan ke tutor berikutnya. aljabar. Aljabar gitu ya. Oke, aljabar. Selain itu, nanti kita akan mulai dari aljabar dulu, baru nanti kita akan naik. Nanti di tutor berikutnya akan naik ke level berikutnya gitu ya. Oke. Oke, ini nanti bisa dicoba gitu ya, latihan, dibuat PR sebagai lesson 1 sebagai latihan Fikra untuk mengasah keterampilan, ini bisa dicoba. Oke, kita selesai di lesson 1, Kak Ditra akan masuk ke lesson ke-2 gitu ya. Oke, tunggu sebentar, akan kakak ubah PPT-nya. Bentar, ini nih. Sudah muncul dan berganti slide-nya. Sudah. Sudah, kita masih akan memahami terkait aljabar. Kita akan meneruskan bagian pecahan dan operasi campuran. Pecahannya nanti akan ada penjumlahan dan pengurangan, ada perbandingan pecahan, dan ada operasi bilangan ganda. Oke, kita next. Ada pertanyaan sebagai pembuka kembali gitu ya di slide yang baru ini. Ada bagian martabak dan stok buku. Fikra pernah beli martabak yang bentuknya loyang bundar terus dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Pernah. Pernah ya. Jadi, ilustrasi matematika di kehidupannya seperti ini. Ada secara konteks di kasus martabak. Satu loyang martabak dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Fikra memakan 2/8 dan Sakila memakan 3/8. Pertanyaannya, berapa bagian martabak yang sudah dimakan dan berapa sisanya? Ini dapat diselesaikan secara matematis gitu ya. Dapat diselesaikan secara matematika gitu. Terus konteks kedua, ada toko buku. Ada 4 rak, setiap rak berisi 25 buku. Jika 15 buku terjual, berapa buku yang tersisa gitu ya. Nah, itu juga salah satunya. Oke, kenapa kita harus belajar pecahan? Alasannya ini. Pasti Fikra pernah membagi makanan ke teman-teman, pernah jajan pakai uang, dan juga pasti membagi waktu antara belajar di kelas, istirahat, dan ekstrakurikuler yang diikuti di sekolah. Betul? Nah, tanpa sadar, sebenarnya Fikra sudah menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih penting harus belajar aljabar bagian pecahan? Karena kita perlu membagi sesuatu itu secara adil gitu, supaya porsinya pas, tidak lebih dan tidak kurang. Terus kita juga dapat mengukur bagian yang tidak utuh, lalu kita juga dapat menghitung sisa dan bagian yang terpakai. Serta kita juga dapat membandingkan ukuran secara tepat. Contoh sederhana yang digunakan itu misalkan kita punya satu kue, kita akan memakan setengah potong kue. Itu kita nyatakan dalam pecahan 1/2. Dibacanya 1/2 atau setengah. Terus kita misalkan minum air,
ada gelas atau botol yang berisi 1 liter air, maka kita hanya meminum 3/4 air minum saja. Berarti sisa di botol adalah sebanyak 1/4 gitu. Terus ada waktu belajar sebanyak 2/3 waktu, dan juga ada pizza dipotong menjadi 8 bagian dan dimakan sebanyak 5. Itu contoh-contoh sederhana yang kita temukan di kehidupan sehari-hari dari belajar pecahan. Oke, ada pemanasan kembali. Kita akan coba jawab cepat di chat ataupun kolom buku catatan, atau seperti kemarin, Fikra bisa menuliskan jawabannya melalui notes yang ada di Zoom untuk menjawab hasilnya. Di sini Kak Ditra akan contohkan terlebih dahulu untuk yang nomor 1. 36 dibagi 4, artinya 4 dikalikan berapa yang hasilnya 36. Tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, yang di listen 1, bahwasanya kalau 36 dibagi 4 hasilnya itu adalah 9. 9. Oke? Nah, coba Fikra hitung nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Boleh dijawab di kolom chat, di buku tulis, atau di notes Zoom yang kemarin dicoba melalui pen hijau. Udah. Sudah? Yang nomor 2 sampai 6 ya. Nanti kakak cek dan kakak bahas hasilnya. Oke. Ya, ini kakak pertebal ya. Ini 3/5. Betul jawabannya. Kalau 7 dikalikan 8, Fikra pernah belajar pakai jari enggak? Untuk perkalian 6 ke Pernah. atas. Pernah ya? Oke, berarti bisa kakak contohkan 7. 6, 7. Gitu kan ya? Oke. Terus yang kanan 8. 6, 7, 8. Aman? Artinya yang dilipat ada sebanyak berapa? Ada 5 lipatan. Nah, yang lipat ini hitungnya puluhan. Berarti dia 50. 50. 50. Yang berdiri di kiri 3, di kanan 2. Berarti Fikra tinggal kalikan saja. 3 dikalikan 2 berapa? 6. 6. Artinya total keseluruhannya yang dihasilkan berapa? 7 kali 8? 65. Kok 65? Puluhannya berapa tadi? 5. 56. 5. 56. Berarti 50 56. 6. Masih ingat cara jari seperti demikian? Biasanya yang perkalian 9. Beda, Perkalian 9 beda lagi. biasanya. Pakai yang tadi juga bisa gitu. Nah, berikutnya nomor 3 tadi terjelasin dulu nih. Setengah dengan seperempat. Kalau Fikra punya setengah semangka sama seperempat semangka, kira-kira besar yang mana? 4. Punya setengah semangka yang segede ini sama punya seperempat yang segede ini. Gedean yang mana? Semangka Fikra. Tengah. Setengah. Artinya, kalau pembilangnya sama, penyebutnya beda, kalau dia angka penyebutnya besar, tandanya dia Kecil. lebih kecil gitu ya. Asumsikannya tadi setengah itu ibaratnya punya semangka 1 bulat dipotong 2, kan gede banget tuh ya setengah. Sedangkan kalau dibagi 4, ya kita pasti dapat bagian yang paling kecil gitu. Sampai sini jelas perbedaannya. Jelas. Kalau nomor 5 hasilnya berapa?
1.200 ditambah 800 hasilnya adalah 2.000. 2.000. 2.000. Oke, yang nomor 5 itu 2.000 dikurang 500 tambah 250. Karena kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berapa tuh kira-kira? 750. 750. Punya uang 2.000 rupiah dijajankan sebanyak 750 rupiah. Sisa uang Fikra berapa? 1.250. 1.250. Nah, ini contoh implementasinya gitu ya. Ini 1.250 tepat. Oke, kalau yang terakhir 9/10 dikurang 4/10 berapa? 9 dikurang 4, 5/10. 5/10. Oke, sampai sini untuk pemanasannya paham? Paham ya? Oke, kita akan review kembali teori yang pertama yang kita sudah pelajari itu ada bilangan caca dan operasinya. Bilangan cacah perlu diingat dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga yang sering dipakai untuk menghitung banyaknya benda. Terus ada operasi dalam bilangan cacah, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maknanya apa? Kalau penjumlahan menggabungkan banyak benda, kalau pengurangan mencari selisih, dan kalau perkalian itu penjumlahan berulang. Pembagian membagi sama banyak atau mengelompokkan gitu ya. Sederhananya, kalau ada 6 kali 12 berarti ada 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 12 benda. Atau kalau dalam kelas 6 kelompok masing-masingnya ada 12 siswa kayak gitu. Terus review teori yang kedua. Ada urutan operasi campuran. Kurung itu harus didahulukan. Kakak ingatkan kembali, lalu kerjakan perkalian atau pembagian dari kiri ke kanan dan penjumlahan atau pengurangan dari kiri ke kanan. Contoh perlakuan yang tepat itu adalah ini. 25 dikali 4 dikurang 50 dibagi 2. Di sini sudah ada tanda kurung, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. 25 kali 4 itu adalah 100 dan 50 dibagi 2 adalah 25. Maka 100 dikurang 25 itu adalah 75. Jadi, tidak selalu mengerjakan dari kiri ke kanan. Jika ada perkalian atau pembagian, itu harus didahulukan. Oke, kemarin ingat urutannya apa? Kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Gitu ya. Oke, jadi kuka bataku gitu. Kalau perlu diingat, ingat-ingat aja kuka bataku. Kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Paham, Fikra? Nah, Paham ya? Oke, kita next. Untuk melakukan strategi perkalian, itu perlu adanya memecah angka. Biasanya memecah angka ini supaya terlihat lebih mudah dengan menggunakan metode distributif sederhana. Dalam menghitung 12 kali 5, akan dipecah 12 ini adalah sebagai penjumlahan 10 ditambah 2, gitu ya. 12 kali 5 maka tadi kita bisa 12-nya kita buat menjadi 10 ditambah 2 bentuk yang ini, lalu kita kalikan dengan 5. Maka masing-masingnya apa? 10 ini kita kalikan ke sini, hasilnya 10 kali 5, yaitu 50. Dan yang duanya kita kalikan dengan 5. Kita tuliskan sedemikian rupa, maka kita akan menghasilkan 2 kali 5 sama dengan 10. Maka 50 tambah 10 itu sama dengan 60. Ini cara menggunakan metode distributif. Ada cara susun ke bawah, gitu ya. Cara susun ke bawahnya gimana? Ada caranya. Tinggal dibuat 12 dikali 5. Berarti langkahnya 5 kalikan 2 hasilnya berapa? 10. 10. Maka kita simpan satu puluhannya. 5 kali satu 5. 5. Tambah puluhannya satu berarti sebanyak 6. Maka kita juga akan memperoleh hasilnya itu adalah 60. Baik menggunakan distributif, pemecahan, dan susun ke bawah, itu hasilnya tetap sama. Menurut Fikra, mana cara atau langkah yang paling mudah dipahami? Udah. Ya. Nggak ada suaranya. Yang paling mudah kira-kira yang mana? Yang distributif sederhana atau yang susun ke bawah? Yang menurut Fikra paling mudah. Turun ke bawah.
Susun ke bawah. Oke, berarti Vika dapat memanfaatkan susun ke bawah ini untuk operasi-operasi berikutnya gitu ya. Cuman secara teoritisnya itu ada metode yang namanya distributif sederhana gitu. Oke, kita akan masuk ke materi baru, lanjutan dari yang teori kemarin secara keraknya saja. Kita akan masuk ke pecahan. Definisinya, pecahan A per B menyatakan A bagian dari B bagian yang sama besar, dengan B-nya tidak sama dengan nol. A-nya dinyatakan sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut, gitu ya. Oke, secara visual kita dapat melakukan operasi penjumlahan pada kasus pecahan. Jika Kak Ditra punya 2/8 ditambah 3/8, maka yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. 2 tambah 3 hasilnya 5 dan penyebutnya tetap 8. Oke, aturannya dalam penjumlahan pecahan berpenyebut sama, cukup jumlahkan pembilangnya saja. Dengan menggunakan rumus ini, A per B ditambah C per B itu sama dengan A tambah C per B, gitu ya. Dengan B-nya tidak sama dengan nol. Penjumlahan ini berlaku juga untuk kasus pengurangan, di mana dalam pengurangan juga cukup pembilangnya saja yang dikurangkan. Contohnya, 12/10 dikurang 5/20. 12/20, sorry. Nah, artinya 12 tinggal dikurangkan dengan 5. 12 kurang 5 itu adalah 7, dan penyebutnya tetap 20. Oke? Bisa? Satu. Saya. Oke. Lalu ada menyederhanakan pecahan. Bagaimana Kak menyederhanakan pecahan? Pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebut memiliki faktor yang sama. Lesson 1 kita sudah belajar yang namanya faktor, betul? Ya. Betul ya. Oke, kita sudah membahas faktor. Nah, di dalam faktor berarti kita harus mencari faktor persekutuan terbesarnya. Supaya apa? Supaya kita dapat membaginya dengan mudah gitu. Contoh, 9/12 itu faktor persekutuan terbesarnya kita cek. Kalau 9 itu kan ada 1, 3, 9. Dan kalau 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita cek yang sama yang paling besar. Ternyata yang sama yang paling besar itu adalah yang nomor 3, gitu ya. Berarti kita sama-sama bagi 3, atas dan bawah. 9 bagi 3, 3, dan 12 bagi 3 adalah 4. Ada 3 contoh. Fikra boleh menebak terlebih dahulu. Di sini ada 6/10 dan 3/5. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? Faktor persekutuan terbesarnya berapa antara 6 dan 10? Satu. Yakin? Satu. Kalau dibagi satu, 6 bagi satu masih 6. Ah, ah, Fikra bisa cek kayak gini. 6 faktornya apa saja? Boleh disebutkan ke Kak Ditra? satu, tiga. 2 dan Tiga. oke. Nah, Terus kalau yang 10? satu, Mm-mm, dua, mm-mm. empat. 4 bisa? Enggak. Enggak, berarti Lima. berapa? Lima. 5. Oke. 10. Setelah itu 10. Mana faktor persekutuan terbesar yang sama? Yang mana? Dua. Yang 2. Artinya kita bisa gunakan 2 ini. Maka 6 bagi 2, 10 bagi 2. Hasilnya benar 3/5, 6 bagi 2, 3, dan 10 bagi 2, 5. Betul? Hasilnya demikian, paham nggak? Iya betul. Oke, kalau begitu coba berlatih. 8/12. Cari faktornya dulu. Lalu apakah ketika disederhanakan hasilnya?
4. Oke, 8 dibagi 4 itu adalah 2, dan 12 dibagi 4 itu adalah 3. Berarti Iya. benar jawabannya 2 per 3. Coba satu lagi, 15 per 20. Sama-sama dibagi berapa faktornya? 5. 5. 15 bagi 5 adalah 3, 20 dibagi 5 itu adalah 4. Paham sampai sini cara menyederhanakannya? 3 per 4. Bisa ya? Paham. Oke. Berikutnya kita akan ulas kembali membandingkan pecahan. Nah, di sini ada pernyataan. Jika penyebutnya sama, pembilang lebih besar berarti pecahannya lebih besar. Tapi kalau pembilangnya sama, penyebutnya beda, penyebut lebih kecil berarti potongannya lebih besar. Contoh, 3 per 5 itu lebih besar daripada 3 per 8. Ibaratnya, Fikra punya satu buah martabak dibagi 5 dengan yang dibagi 8. Otomatis potongan yang 8 lebih kecil kan ya? Betul? Iya. Dibandingkan yang dibagi 5. Makanya 3 per 5 itu selalu lebih besar dari 3 per 8. Ingat-ingat, kalau pembilangnya sama, penyebut yang lebih kecil itu potongannya lebih besar. Oke? Oke. Di sini ada work example one yang sudah ada pembahasannya. Kasusnya dalam pecahan martabak lagi. Satu loyang martabak dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Fikra memakan 2 per 8 bagian. Dan Sakila memakan 3 per 8 bagian. Tentukan bagian yang dimakan dan bagian yang tersisa. Artinya, kalau dimakan itu dijumlahkan, sisanya bagian yang masih besar tadi kita kurangkan yang sudah dimakan. Kayak yang dimakan yang diketahui, Fikra makan 2 per 8 dan Sakila makan 3 per 8. Maka total yang dimakan adalah 5 per 8. Karena martabaknya punya 8 per 8 bagian, kita kurangkan dengan 5 per 8, maka kita akan memperoleh 3 per 8 bagian, gitu ya. Nah, ini ada contoh kedua, di toko buku ada 4 rak. Setiap raknya berisi 25 buku. Berarti ada 4 rak nih, misalkan rak 1, rak 2, rak 3, dan rak 4. Masing-masingnya ada 25, 25, 25, dan 25. Berarti total bukunya itu adalah 4 dikalikan 25, sebanyak 100 buku. Nah, jika 15 terjual, kalau terjual berarti laku, operasinya menggunakan pengurangan, 100 dikurang 15, yaitu adalah 85. Lalu sisa bukunya dibagikan sama banyak ke 5 sekolah. Berarti 85 dibagi dengan 5. Caranya bisa dioperasikan seperti ini, 85 dibagi 5. 8 dibagi 5 itu bisa 1 yang mendekati karena sisa 3. Maka 1 kali 5, 5, dan 8 kurang 5 itu adalah 3. Maka 35 kita turunkan. 35 dibagi 5 berapa, Fikra? 5 bagi 5. Mm-mm. 7. 7. Berarti kita akan mendapatkan 17 buku tiap sekolah. Gitu ya. Cara menghitungnya seperti ini. Oke, sampai sini paham untuk work example 2. Oke, dalam waktu 3 menit boleh dicobain nomor 1 sampai 4. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Coba kerjakan dulu menggunakan buku tulis dan alat tulis yang sudah ada. Itu atau mau dicoret-coret di laptop boleh. Ada soal pecahan, kasusnya penjumlahan dan pengurangan. Ini kok 5? Boleh disebutkan saja, 7. kakak bantu tuliskan. Nomor 1, 7 per 10.
Oke, nomor 2. Nomor 2, 12 per 15. Dikurang loh tandanya. Dikurang 6 per 15. 6 per 15. Kira-kira 6 per 15 bisa disederhanakan tidak? Sama-sama dibagi berapa kira-kira faktor persekutuan terbesarnya? Nomor 2 Kak Ditra kerjakan sini aja biar lebih luas tempatnya. Sama-sama dibagi berapa faktornya? 3. 3. Berarti kalau dibagi 3, 6 bagi 3 berapa? 1. 6 dibagi 3. 2. Punya 6 kelereng, 2. Oke. 15 dibagi 3. Punya uang 15.000 5. dibagi ke 3. 5. Oke, masing-masing dapat 5. Berarti bentuk sederhananya adalah 2 per 5. Oke, yang nomor 3 boleh disebutkan hasil akhirnya 2 per 12 ditambah 5 per 12 ditambah 1 per 12. Hasilnya berapa? 8 per 12. 8 per 12. Oke, 8 per 12 bisa disederhanakan. Coba bisa sebutkan kakak faktor persekutuan terbesarnya kira-kira berapa? 4. 4. 8 dibagi 4, 12 dibagi 4, berapa? 2 2 per per 12 bagi 4. Kan tadi 8 bagi 4, 2. Berarti kalau 12 dibagi 4, di 3. 3. Oke. Nomor 4. 11 per 18 dikurang 7 per 18. Hasilnya berarti berapa? 2 11 kurang 7, kurang 7. 2. 11 kurang 7. Coba cek lagi. Punya uang 11.000 dijajanin 7.000. Sisa uang Fikra berapa? 4. 4. Oke, 4 ribu. 4 per 18. Bisa dibagi nggak? Faktornya berapa? Sama-sama dibagi 2. 2. Oke, 4 bagi 2, 18 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 berapa hasilnya? 2. 2. 18 dibagi 2, 9. 9 ya. Oke. Berarti kita dapat bentuk sederhananya itu adalah 2 per 9. Oke, kita next. Ada guide practice to operasi campuran, perkalian, dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Oke, kalau begini, yang kita prioritaskan yang ada di tanda kurung terlebih dahulu. Kak Ditra akan contohkan mulai dari satu persatu, yang nomor satu dulu. Karena tanda kurungnya adalah operasi perkalian, maka 15 dikalikan 4. 15 kali 4 kita bisa menggunakan susun ke bawah. 4 kali 5, 20. Kita simpan puluhannya 2, kita tuliskan 0. 4 kali satunya 4. Kita jumlahkan dengan puluhannya 2. Berarti kita akan mendapatkan 60. Maka kita operasikan 60 dibagi 2. Kalau 60 dibagi 2, kita cukup abaikan nolnya. Kita taruh di kanan, kita bagi aja 6 bagi 2-nya. 6 bagi 2 itu adalah 3. Terus tuliskan nol di kanan. Bisa? Oke. Kalau sekarang dari yang nomor 2, kira-kira mana dulu yang dikerjain nih? Yang dalam kurung dulu kan? Ya, Oke. 25 dikali 4 berapa? 100.
100. 150 dibagi 2, 25. 25. 100 kurang 25, 75. 75. Oke, sekarang Fitra boleh mencoba nomor 3 dan 4 dengan melihat contoh dari nomor 1 dan 2 yang sudah Kak Ditra coba tadi. Coba boleh dicoba dulu. Nanti hasilnya kalau sudah ketemu boleh dilaporkan ke kakak dan kita bahas bersama-sama. Ini 62. 6, 62. 62. Oke, kalau yang nomor 4 berapa? 70. 70. Oke, 6 kali 2 itu adalah 72 ya. Dikurang 10, 62. Oke, good. 62 ini 100 dikurang 70 sama dengan 30, sorry. 7, 70. Oke, benar ya. Bisa untuk mengoperasikan penjumlahan dan perkalian pengurangannya? Bisa. Bisa ya. Oke, ini ada mistakes secara umum dan koreksinya seperti apa sih? Kita ingat lagi kalau dia pembilangnya sama dan penyebutnya, pembilangnya beda dan penyebutnya sama ketika penjumlahan, kita tidak perlu menjumlahkan penyebutnya. Nah, ini salah. Jadi seharusnya jawaban yang benarnya seperti yang ada di kolom hijau. Lalu kesalahan yang kedua itu adalah kita melakukannya langsung diterabas gitu. 25 kali 4, 100 kurang 50 dibagi 2. Nah, ini mistakes gitu ya, salah. Karena kenapa? Kita harus operasikan dulu pembagian dan perkaliannya terlebih dahulu. Karena kita ingat prioritas dalam operasi bilangan cacah itu adalah ku, kuka, ba, taku. Oke? Masih ingat? Singkatannya kuka, bataku. Kurung, kali, tambah, bagi, dan kurang. Oke? Nah, jawaban yang benarnya adalah yang ini yang kita kerjain tadi di awal, gitu ya. Oke, ini kita akan coba pecahan langsung lagi. Secara mandiri dulu, dalam waktu 5 menit boleh dari 8 soal, nanti kita akan bahas. Atau kalau sudah menemukan jawabannya, boleh langsung disebutkan ke Kak Dita. Oh iya, boleh disederhanakan jika memang bisa disederhanakan. Nomor 1, 11. 11, oke. Kita cek bareng-bareng ya. Udah sampai dapat nomor berapa? Nomor 5. Oke, kita cek yuk. Oke, 4 tambah 7 berarti 11 per 5, 11. 11. Kalau nomor 2, Nomor 2, 7 per 20. 7 per 20. Oke, kalau nomor 3, 1 tambah 2 tambah 4, 7 per 10. 7 per 10. Oke, nomor 4, 8 dikurang 2, 6 per 13. 6 per 13. Nomor 5 dapat berapa berarti? 12 per 16. Oke, 12 per 16 bisa disederhanakan dibagi berapa? Faktor persekutuan terbesarnya boleh dicek. 4. 4. 4. Oke.
Sama-sama dibagi 4 berarti 12 bagi 4 berapa? Plus 4, Tadi berapa? Yang 3, sudah di awal 3. 3/4. Kalau oke 3 per 4. Good. 3 per 4. Oke, sekarang nomor 6. Hasilnya berapa? 14 dikurang 5. Belum. 14 kurang 5, 6 atau 9? Hmm? 14 dikurang 5, 6 atau 9? 9. 9. Oke, 9 per 21 bisa disederhanakan jadi berapa? 3/7. 3 per 7. Sama-sama dibagi 3. Oke, good. Nomor 7. 6 per 18 ditambah 3 per 18 hasilnya 9. 9/18. Oke, 9 per 18 bisa dibagi berapa? Paling besarnya. Kayaknya itu ada angka paling besar tuh. 8. Oke, 8. 9. 9 dibagi 9. Oke, 9 bagi 9. 1, 1 per 2, 2. Gampang ya, berarti nomor 8. Coba kita next lagi. 15 dikurang 10. 5. Nah, oke. 5 per 25. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi, nah, bagi 5. Bagi 5. Hasilnya berarti berapa? 1 per? 1 per Mm-mm. 1/5. 1 per 5. Oke, sampai sini bagaimana belajar pecahannya? Mudah atau sulit? Lumayan. Lumayan apa? Gampang? Lumayan mudah. Lumayan mudah. Oke. Oke, kalau begitu kita buka platform ya. Sudah menyimpan link platform Algonova-nya yang kakak kirimkan melalui ibu yang learn.alcademy. Yang mana? Di WhatsApp ya? Ini kakak kirimkan di kolom chat ya. Tunggu sebentar. Ini boleh diklik yang learn.algonova.academy. Atau kalau mau sambil share screen biar Kak Ditra bantu juga boleh. Bisa kan? Lakukan share screen dari punya Fikra laptopnya. Ada tombol share yang warna hijau, nanti share screen saja, nanti, nah, kayak sudah muncul ya di Kak Ditra. Coba dibuka linknya, terus login. Sudah tahu belum akunnya? Ini yang mana? Bentar. Kalau belum, nanti Kak Ditra kirimkan username-nya. Ya, oh ya betul. Username-nya itu Fikra A1, F-nya double, A-nya double, passwordnya 8219X. Ke ini ya? Ya, ke close. Share screen-nya ke close. Oke, Hah? sudah muncul kembali. Oke, Passwordnya? passwordnya 8219X. 8219X. Oke, good. Nah, coba kita simpulkan yang pertemuan kedua, yang angka 2 itu. Nah, itu kita simpulkan. Nah, coba Fikra review, ada 4 soal, nanti supaya menjadi evaluasi tutor berikutnya. Yang mana? Yes.
Apa? Tinggal digeser, habis itu klik yang checklist hijau. Menurut Fikra, mana kemampuan yang sudah di itunya. Oke. Hijaunya jangan lupa. Hijau. Checklist hijaunya. Iya, checklist hijaunya. Biar Gimana? kesimpan. Geser dulu kayak tadi. Nah, itu ada tombol hijau, checklist. Nah, sip. Baru lanjutkan ke soal berikutnya. Ini. Oke, boleh diisi di komentar yang paling akhir. Kalau memang nggak ada pilihannya, nanti Fikra catatkan apapun kebutuhan Fikra untuk listen ke depannya. Gitu ya. Boleh dicatatkan untuk sebagai catatan tutor berikutnya gitu. Karena sama Kak Ditra hanya 2 pertemuan saja. Nanti Fikra akan ketemu tutor baru gitu ya. Boleh diisi dengan diketik, nanti langsung diklik hijau checklist. Nanti dia akan tersimpan. Oke, sudah selesai ya berarti. Kalau sudah, berarti Fikra boleh kembali lagi, stop share, nanti langsung kembali ke slide Kak Ditra. Oke, sudah? Ya. Sudah ya. Share screen Kak Ditra juga masih muncul. Oke. Dari sini, dari Fikra ada yang mau disampaikan setelah kedua pertemuan bersama Kak Ditra? Atau ada titip pesan untuk tutor berikutnya juga boleh. Sudah. Sudah. Berarti ada masukan nggak? Tidak. Tidak ada. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita sudah 60 menit berlangsung untuk listen kedua, maka sudah kita sampai di akhir gitu ya. Kita diterapkan cukupkan dan kita akan berdoa menyudahi kegiatan belajarnya, berdoa menyudahi kegiatan belajar, berdoa dimulai. Oke, sudah selesai berdoanya. Oke, kakak Ya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Dah. Terima kasih. Ya, sama-sama Fikra. Semangat terus ya. Ya. Ya.